Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Eh, Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai konsep belajar dan teori belajar. Ya, yang beranggotakan satu saya sendiri, Isna Muhammad Riza, kemudian ada Mbak Madeline Albert Rahayu, kemudian ada Melarika Mawarningrum, dan yang terakhir ada Melia Dwi Kusumaningrum. Yang pertama, bagaimana penerapan teori behavioristik terhadap sosial kognitif dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Penerapan teori belajar yang pertama yaitu ada penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Yang pertama dengan cara guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Kemudian yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Kemudian yang kedua ada penerapan teori belajar kognitif di kelas, yaitu dengan cara guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Kemudian selanjutnya ada penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas. Yang pertama dengan mengembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran, memunculkan rasa keingintahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan melalui bertanya. Kemudian yang ketiga, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Madeline. Mbak Madeline. Yang selanjutnya adalah penerapan teori belajar humanistik di kelas. Yang pertama, menerima peserta didik apa adanya. Yang kedua, menghadap diri sendiri. Yang ketiga, menggunakan sumber belajar yang mungkin dapat diperoleh peserta didik untuk mendapatkan dan memilih serta menggunakannya. Yang keempat, tekankan pentingnya penilaian diri sendiri dan biarkan peserta didik mengambil tanggung jawab untuk memenuhi tujuan belajarnya. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip pembelajaran kooperatif, yaitu pemberian tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam hasilnya dipresentasikan di dalam kelas. Kedua, inquiry, yaitu pengajaran yang berpusat pada siswa untuk menyelidiki masalah dan menemukan informasi. Ketiga, pembelajaran jigsaw merupakan teknik pembelajaran kooperatif yang lebih besar dan investigasi komunitas siswa dalam kegiatan pembelajaran dari merencanakan topik yang akan dipelajari, cara menginvestigasi hingga presentasi kelompok dan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Melarika. Yang ketiga, rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Next. Yang pertama ada Tania, berusia 7 tahun.
memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Kegiatan yang dilakukan pertama kali yaitu pendekatan kepada siswa, yaitu dengan cara guru mendekatkan diri kepada siswa dengan memberikan stimulus berupa motivasi belajar dan menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan kehidupan siswa, sehingga siswa memiliki ketertarikan pada materi. Berikutnya, membangkitkan minat siswa dalam belajar dengan materi konkret, yaitu menggunakan cara pembelajaran dengan benda-benda konkret agar lebih bermakna. Saat siswa menganggap bahwa pembelajaran tersebut bermakna, maka akan mampu meningkatkan motivasi dalam diri siswa. Libatkan siswa pada proses pembelajaran secara aktif dan mengaitkan materi yang dipelajari dengan pengalaman nyata yang dialami siswa. Sejalan dengan teori Ausubel yang menekankan pembelajaran yang bermakna, siswa akan belajar dengan baik jika materi didefinisikan dan ditampilkan dengan baik. Sehingga, menggunakan teori ini, guru harus menjadi ahli dalam materi yang diajarkan. Dalam prosesnya, agar siswa aktif, maka guru harus memberikan interaksi seperti tanya jawab atau memberi contoh. Selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan penguatan. Penguatan berupa kalimat motivasi atas kerja keras siswa dalam pembelajaran. Dalam hal ini menggunakan teori belajar kognitif. Next. Untuk selanjutnya ada Samuel dengan usia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Untuk kegiatan yang pertama dilakukan adalah pendekatan kepada siswa, dengan cara siswa diajak untuk mengenali diri dengan menanyakan mengenai apa yang menjadi kesukaan, hobi, ataupun cara belajar. Mencari tahu apa yang menjadi ketakutan siswa, kita gali lebih dalam lagi. Selanjutnya dengan bercerita tentang keinginan dan masalahnya, maka secara tidak langsung kita sudah membantu siswa untuk mengungkapkan perasaannya. Untuk kegiatan selanjutnya adalah membangkitkan rasa percaya diri siswa. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi minat, bakat, serta ketakutan siswa, serta apa yang menjadi ketakutannya, maka dapat kita gunakan itu sebagai acuan pembelajaran. Rancang pembelajaran dengan menyesuaikan sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Sesuaikan juga dengan minat dan bakatnya, sehingga siswa akan merasa apa yang menjadi keinginan atau cita-citanya bisa tersupport. Selalu berikan apresiasi terhadap apa saja hal positif yang dia lakukan, koreksi dengan halus apa yang menjadi kesalahannya apabila dia gagal. Selalu memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba dan selalu apresiasi dan ditambah motivasi. Tetap memberikan hal-hal positif supaya anak tersebut muncul rasa percaya diri. Dengan memberikan anak untuk melakukan, maka lama-kelamaan akan muncul rasa percaya diri. Memberikan pujian terhadap apa yang telah anak tersebut lakukan, karena hal ini berpengaruh terhadap rasa percaya diri, supaya kedepannya tidak takut mencoba. Selanjutnya, memberikan apresiasi dan refleksi kepada siswa. Lakukan refleksi diri terhadap apa yang membuat anak tersebut takut dalam mencapai sesuatu. Hal ini bertujuan supaya bisa meminimalisir kegagalan yang mungkin terjadi. Refleksi diri dapat membantu dalam menghadapi ketakutan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Melia, silakan. Selanjutnya, Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Untuk kegiatan yang pertama, pendekatan kepada siswa. Siswa akan meniru apa yang ada di sekitarnya, termasuk gurunya. Maka menjadi seorang guru harus dapat memberi contoh yang baik kepada siswa. Salah satu cara efektif mengatasi siswa yang meremehkan orang lain
dapat dimulai dengan guru memberikan contoh bagaimana bersikap empati pada siapa saja. Selanjutnya, mengajak siswa untuk mengobrol dan mendengarkan pendapat siswa dan menanyakan apa keinginannya, namun jangan langsung memarahinya jika tidak sesuai. Untuk kegiatan selanjutnya, membangkitkan kerjasama dalam diri siswa. Dengan cara ketika siswa sudah nyaman dan mulai terbuka, kita sebagai guru harus dapat membantu siswa meningkatkan kemampuannya dalam membangun dan memulihkan hubungan dengan teman-temannya. Hal yang dapat dilakukan sebagai seorang guru yaitu dengan mengajak siswa berdiskusi dan merefleksi diri sendiri untuk menemukan masalah dan solusi agar siswa tidak meremehkan temannya. Selain itu, guru juga dapat membuat siswa untuk berkelompok atau berdiskusi dengan teman-temannya dengan harapan siswa menjadi lebih terbuka dan dekat dengan teman-temannya. Melalui tugas kelompok, siswa yang meremehkan orang lain akan merasakan pentingnya kerjasama dan akan memahami bahwa apa yang tidak bisa dilakukan sendiri bisa dilakukan cara bersama. Semakin lama siswa akan memahami bahwa hal yang ia tidak ketahui, terkadang temannya lebih mengetahui, sehingga muncullah jiwa yang ingin selalu bekerja sama dan saling melengkapi. Kemudian untuk langkah selanjutnya, memberikan penguatan. Dengan memberikan penguatan kepada siswa, dengan mengajak siswa memperhatikan keadaan di sekelilingnya, dengan mengajarkan untuk saling berbagi, lalu memberikan nasihat yang dapat menggerakkan hati agar siswa tersebut dapat tersadar dengan sendirinya. Selain itu, memberikan pujian sewajarnya kepada siswa dan pada waktu yang memang perlu diapresiasi, seperti siswa melakukan suatu kebaikan, hal positif, atau berhasil mengerjakan sebuah karya. Dengan usaha yang diberikan oleh guru, diharapkan dapat menjadi siswa yang lebih baik lagi, sehingga dia tidak meremehkan teman-temannya. Untuk teori belajar yang sesuai yaitu teori belajar humanistik. Next. Untuk selanjutnya, Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Untuk kegiatan yang dilakukan, yang pertama pendekatan pada siswa. Dengan cara sering mengajak ngobrol mengenai hal-hal yang sangat dia sukai. Hingga tanpa diminta, anak tersebut akan dengan sendirinya menceritakan kepada kita perihal yang akan terjadi di dalam keluarga. Bercerita tentang masalah yang dihadapi siswa secara tidak sadar akan membantu mereka dalam menghadapi masalahnya. Selain siswa, bibi yang menjadi wali juga harus diberikan pengertian tentang kondisi anak di sekolah. Perubahan-perubahan yang muncul harus menjadi perhatian semua aspek. Selanjutnya, langkah kedua dengan membangkitkan minat siswa dalam belajar dengan cara setelah semua aspek mendukung untuk siswa dalam merubah sikap dan pikirannya, kita sebagai guru harus bisa membangkitkan minat siswa dalam belajar dengan menunjukkan pengetahuan yang dipelajari itu sangat bermanfaat bagi mereka. Demikian pula tujuan pembelajaran yang penting adalah membangkitkan hasrat ingin tahu siswa mengenai pelajaran yang akan datang. Dan karena itu, pembelajaran akan mampu meningkatkan motivasi siswa materi pembelajaran yang disajikan oleh guru. Dalam pembelajaran, metode yang digunakan guru harus semenarik mungkin agar bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Guru harus mampu menyajikan informasi dengan menarik dan asing. Sesuatu informasi yang disampaikan dengan teknik yang baru, dengan kemasan yang bagus, didukung oleh alat-alat berupa sarana atau media yang belum pernah dikenal oleh siswa sebelumnya, sehingga menarik perhatian bagi siswa untuk belajar. Selanjutnya, langkah yang ketiga dengan memberikan pujian. Dengan cara nilai dan pujian merupakan hasil kinerja siswa dalam melakukan pembelajaran. Pujian diberikan kepada
Setiap pekerjaan siswa akan membuat kepercayaan tumbuh dan mendorong hasil kerja yang lebih baik lagi. Teori belajar yang sesuai yaitu teori belajar humanistik. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami presentasikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.